Baik, selamat sore saya ucapkan yang telah barusan bergabung di meeting ini. So, very good afternoon everyone. So, thank you very much for joining this meeting before the meeting starts, yeah. Okay, so I would like to greet all of you one by one here. Ada Mbak Afilia Marta, Elvia Dewi, Santi Syafiana, Jamal, and also I don't know what's your real name here, but you just use the ID of TOEFL here. Okay. Seems that everyone here is the newcomer here. So if you are the newcomer, so I would like to say welcome to all of you here. Or if you have joined our meeting several times, so welcome back again. So hopefully this meeting will bring some benefits to all of us, ya. Oke, terima kasih yang sudah bergabung di sini dan kita akan mulai tepat pukul 3 ya di sini nanti. Jadi yang barusan bergabung, for your information that this program will also be recorded and uploaded in YouTube. Oke, bagi yang barusan bergabung di sini untuk program ini juga di upload rekamannya via YouTube. Jadi silakan untuk menonton, melihat rekaman dari meeting pertemuan pertama kita sampai dengan kita sekarang meeting ke-22. So we already reached 22 meetings out of 24. Yeah, so there are 24 meetings in this course. The 24 meetings are allocated for 6 meetings for listening. And then the 12 meetings are allocated for structure and written expression. And the last 6 meetings are for reading. So in our 22nd meeting right now, that will be allocated for structure. Yeah. So after last week, we covered the listening. And then now we are going to polish our skill in structure. Okay. Alright, so and also welcome yang sudah barusan bergabung juga ada Mbak Lutfiah Karim di sini. Okay, right. And for your information, I will just share the YouTube link. Yeah, so if you wanna see our complete program from the very beginning, our first meeting until the last meeting that was held last week, so you can see it here. Wait, I will just share the screen. Oh, welcome, Pak Ramasdin. Good to see you again here. See, so I'll just show you. This is from the channel from Bapak Arif Setiawan, so you can just find this name here. And then below you have some, we have some videos uploaded here, and this is my video from the TOEFL preparation course, 24 meetings. Yeah, so you can see here. See. So this has been our journey from the beginning until the meeting last week. Yeah, and the first meeting was held about 5 months ago, and before that we also already held the webinar, yeah, and that was very many participants joined this webinar, so that we already hold the Muri record for that one. So we have 1.9K news, so that's already high participants that joined this webinar. Okay, right. So if you see here, so you can start from the first meeting, so that's from listening comprehension, our first meeting, until last week meetings, so that was meeting 21 now. Okay, right. For our communication, we usually use the chat box. So if you have any questions, if you have any problems, so you can type your questions or things that you want to ask in the chat box.
and then I will read your questions and also let me try to answer or solve your problems whenever you have. Yeah. Okay. And this is an interactive what is it method, yeah, to learn like as if we are in the classroom, and then I give you the tutorial, yeah, online tutorial, so that we really expect your participation when we do some exercises. So please send or submit your work in the chat box. Yeah. So later we are going to discuss if the answers are already correct or not yet correct, and also along with the answers. Yeah, for sure. Okay. So not just to give you what is the right answer. So this is the right answer. This is not the right answer, but we are also going to discuss the reason, yeah, especially. So why this is not correct? So why this answer is supposed to be correct and things like that one. Yeah. Okay. Yeah, that's already 3 o'clock. But if you want to pray asar, so please help yourself. Silahkan bagi yang mau menunaikan ibadah sholat asar. Oke, Bapak saya sudah memasuki asar pukul 3:01 di sini. Oke. Okay, so I will officially open this meeting. So very good afternoon everyone, and Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Semoga semuanya dikaruniai kesehatan dan juga kebahagiaan bagi kita semua. Oke. Ya, sudah makin bertambah untuk participants kita sore ini, ada 10 totalnya. Akan saya sapa kembali satu persatu di sini. Ada Mbak Arina. Okay, welcome back again. I believe that you joined our meeting several times, ya, Mbak Arina. And also Mbak Afila Marta. Okay. Mbak Elvia Dewi, ada Santi Syafiana, ada Jamal, ada Lutfiah. Okay. And then Pak Ramasdin. Okay. Hopefully you still join our meeting until the last meeting, ya, Pak Ramasdin. Okay. Mas Yovna Daniel. Okay. And also, sudah berganti nama di sini, Mas atau Bapak Arfian ya di sini. Okay, very good afternoon. Yes, so thank you so much. Okay, yeah. If any one of you still remember about our materials in our last meeting, untuk structure itu kita sudah belajar tentang apa saja. Ya. Silakan yang masih mungkin mengingat atau masih teringat dalam bayangan kita, dalam benaknya masing-masing di situ untuk struktur yang sudah dipelajari itu apa saja, silakan untuk mengetik di chat box di situ. Ya, apa yang sudah kita pelajari untuk skill structure dari awal sampai dengan pertemuan terakhir kita. Dan untuk skill structures itu sendiri kita alokasikan 12 kali pertemuan, jadi 50% dari total pertemuan 24 kali pertemuan, karena pada part 2 or the structure itself itu kita bagi menjadi 2 bagian, yaitu adalah structure dan bagian kedua adalah written expression. Oke, 15 soal untuk structure, fill in the blank, dan sisanya yaitu adalah 25 soal yang tersisa itu untuk written expression. Ya, jadi kita pakai untuk menganalisa kalimat, bagian mana kalimat itu yang salah. Ya. Dan pada bagian pertama, pada structure itu sudah kita bahas di beberapa pertemuan yang lalu, dan mulai pertemuan ke-16 kalau saya tidak salah itu sudah kita memulai topik tentang yang written expression. Dan sebenarnya pada written expression itu merupakan boleh kita sebut sebagai error analysis karena kita diminta untuk menganalisa sebuah kalimat dan menentukan bagian mana dalam kalimat itu yang tidak sesuai dengan standard grammar bahasa Inggris. Ya, kurang lebihnya seperti itu. Baik. Ada yang masih ingat mungkin teman-teman di sini apa yang telah kita pelajari pada bagian structure? Ya,
Oke, silakan Mbak. Ada yang raise hand tadi nampaknya, tapi kok sudah hands down lagi. Oke, if you want to say something or you want to type, so that's fine. Tadi ada, oke, Mas Jamal. Oke, good afternoon. Untuk di bagian structure itu sudah kita dari pertemuan awal sudah saya berikan a very basic foundation ya, a very basic tips ya about how to identify if it is a sentence or not a sentence ya. What is the difference between a sentence, yeah, a clause, and also a phrase? Yeah, so that those very basic things are actually very essential and fundamental. Yeah, so that we are able to complete the sentence correctly. Okay, and then after that, we are also expected to understand about many different types of sentences. Yeah, apa itu yang kita namakan sebagai simple sentence? What is meant by the compound sentence and also the complex sentence? Ya, oke. Nah itu sudah kita bahas semuanya. Bagaimana menganalisa apakah itu simple sentence, that means a sentence which consists of only one subject and one predicate. Kita namakan sebagai kalimat sederhana atau kalimat inti ya dalam bahasa Indonesia seperti itu. And then the second one is what we call the compound sentence ya. Jadi and also complex sentence. Nah, itu dalam bahasa Indonesia lebih dikenal dengan istilah kalimat majemuk ya. Jadi ada kalimat majemuk setara dan kalimat majemuk bertingkat. Ya. Ketika itu kalimat majemuk bertingkat, maka itu akan ada yang namanya induk kalimat dan anak kalimat. Untuk induk kalimat kita namakan sebagai main clause dan untuk anak kalimat kita namakan sebagai sub clause. Ya, seperti itu. Itu sudah ada pembahasannya lengkap di video yang telah kami upload, yang telah kita upload sebelumnya di pertemuan-pertemuan awal kalau tidak salah ya. Jadi silakan untuk bisa memutar kembali untuk pertemuan-pertemuan sebelumnya di YouTube yang telah saya umumkan tadi ya dengan nama channel Bapak Arif Setiawan di situ. Oke. Oke, baik. Yang ternyata ada 2 participants yang barusan bergabung, saya akan sapa kembali untuk Mbak Lutfiah Karim and also sorry, ini Mas atau Mbak ya untuk Arfian di sini. Oke. So welcome to this meeting. Hopefully that this meeting brings some benefits and you can also gain some knowledge, yeah, that is useful for your study or for your career, ya. Oke. Nah, kita akan lanjutkan materi kita untuk pertemuan kali ini. Saya akan sedikit mengupas tentang apa yang dinamakan sebagai problems with the use of the verbs, ya. Jadi yang barusan bergabung, buku yang kita pakai acuan di sini adalah saya menggunakan untuk sumbernya dari Longman. Oke, silahkan bisa ketik sendiri untuk keywordnya pada Google, itu adalah Longman Complete Course. Ya, Longman Complete Course. Di situ sudah ada lengkap PDF-nya seperti yang saya tampilkan di display kali ini dan sudah dilengkapi pula dengan audionya untuk practice listening. Ya, jadi silahkan untuk download sendiri dan gratis, tidak berbayar. Oke. Nah, pada kali ini problems with the use of the verbs, kita akan mengcover 4 bagian di sini. Nah, mengapa di sini kok kita akan mengupas with the use of the verbs? Ya, karena verb itu merupakan salah satu elemen yang harus ada dalam sebuah kalimat. Ya, so sometimes ya. We create a sentence in English, yeah, but the way we think is still in Indonesian. Ya, pernah tidak seperti itu? So we make the sentence in English, but the way we think is still based on our mother tongue, yeah, if it is Indonesian or Javanese or Mandarin or things like that one. But basically, sometimes we ignore about the use of the verb which must exist in English sentence. Oke. Mengulang dari pertemuan awal bahwa saya tekankan yang namanya kalimat dalam bahasa Inggris itu harus berkata kerja.
Bahkan kalimat sederhana sekalipun, seperti saya mau mengatakan, saya pelajar. Oke. Saya seorang pelajar. In Indonesian, we don't have any problems with that, and that's totally grammatically correct. Ya, saya seorang pelajar. Is it a sentence? Yes, it is a sentence. Is it grammatically correct? Of course, that's based on Indonesian language, it is grammatically correct. But if we say in English, we just say, I a student. So that is not a sentence. Because if we want to make a sentence, there must be a verb. And when there is no verb, so that means we need what we call the linking verb, yang lebih dikenal dengan sebutan to be. Nah, itu tadi. Maka kita menggunakan linking verb to be yang dipakai untuk I adalah am. So, we must make the sentence into I am a student. Oke. Kok bisa menggunakan am di situ? Terjemahannya apa? If you ask like that one, yeah, probably. Well, if we talk about translation, that might be kind of different, yeah, from the grammar. That's because not every word in English is translatable. If we want to translate, it doesn't mean that we have to translate word per word. So the key is that we can understand what the concept is from English to Indonesian and vice versa. If we translate, I am a student. Saya seorang pelajar. That's it. So we don't need to have saya adalah seorang pelajar. So no, we don't need to do that. Yeah. Oke. Gitu. Ya, so oke, ada chat yang masuk di sini. Yeah. So I believe that you know what is the verbal and nominal. Yeah. Okay. So there are two types of sentence. That's what we call by a verbal sentence and nominal sentence. Yeah. Thank you, Mas Jamal di sini. Nampaknya sudah cukup mahir ya, cukup ahli di sini. Nanti saya bisa minta tolong kalau misalkan saya di sini malah yang menemui kesulitan ya, bisa berguru dengan Mas Jamal ya di sini. Oke. Thank you for reminding ya. Oke. So, that's why we need to be careful to the following 4 items ya. So, the first one is knowing when to use the past with the present. Okay. So if we have what we call past and present, it means that we deal with the tenses because it deals with the time. And in English, I told you from the several meetings before that tenses is different from Indonesian. In Indonesian, we don't have any tenses. Like when I want to say like yesterday I ate, today I eat. Right now, I'm eating. And things like that one. Okay? Nah, but in bahasa Indonesia, so we say, kemarin saya makan. Hari ini saya makan. Besok saya makan. That's it. So we don't have any tenses in bahasa Indonesia, which is actually more simple. Tidak ada kok, kemarin saya makan, hari ini saya makin, besok saya makun ya, makan, makin, makun, nggak ada di situ ya. Jadi semuanya pukul kata, yang namanya kata kerja sudah hanya ada satu dalam bahasa Indonesia. Konsepnya seperti itu ya. Oke. So that's why ini kita diminta untuk bisa memahami lebih mendalam tentang konsep kapan menggunakan past with present. And sometimes those two tenses are mixed without we realize it. Ya. Okay. And the second one is using had and have correctly. Yeah. So, pernah tidak di sini untuk membuka kamus, baik itu kamus hard copy atau kamus online, coba perhatikan di situ buka kata have. Nah, have itu tidak cukup hanya 1 halaman untuk pembahasannya, tapi butuh sekitar 3 atau 4 halaman mungkin untuk menjelaskan tentang apa itu arti dari have. Ya. Oke. Dan teman-temannya, maksudnya di sini ada have, ada had bentuk kedua, ada had bentuk ketiga, dan seterusnya. Dan apakah have itu sebagai main verb ataukah have itu sebagai auxiliary verb, maka itu sudah berbeda untuk fungsinya. Ya. Begitu.
Oke, dan bagian ketiga kita akan membahas using the correct tense with time expressions. Oke. Nah, mengapa di sini kita perlu untuk memperhatikan correct tense with time expressions? Karena kalau kita menggunakan past tense misalkan, I ate, kita ganti deh, bukan ate ya, tapi yang lainnya, misalkan I bought. Nah, I bought some book. Nah, so if you already know, we use I bought some book, some books. So that must be happened in the past. So that's why we use the time expressions. Can be yesterday, can be using last, ya, ada last week, last month, last year, and so on. Yeah. But we never use time expression tomorrow, for example. I bought some books tomorrow, so that's not relevant. Ya, seperti itu. And the last one is using the correct sentence with will and would. Ya, masih ingat kita sebut apa di sini untuk will and would? Ada yang tahu? Untuk terms-nya ini kita sebut sebagai apa? Ada yang tahu? Mas Jamal mungkin? Oh, Mbak Magia, oke. Model auxiliary, ya, thank you. Ya, kita sebut sebagai model, ya. Dan bisa menambahkan di sini untuk teman-teman sekalian, untuk teman-temannya dari will sama would ada apa saja di situ? Teman-temannya untuk will dan would ada apa saja? Can you mention those friends, those fellows? What are they? The one that gerombolannya di situ, pasukannya will would, apalagi di situ yang lain masih ada sekitar 5 atau bahkan mungkin lebih di situ. Ya, sudah ada tambahan dari Mbak Makiah di situ. Ada can, ada might, ada will, ada would, ada tambahan dari Mas Daniel, ada can, ada could, ya, things like that one. Oke. Nah, yang namanya modal itu fungsinya bermacam-macam. Jadi apakah modal itu fungsinya sebagai auxiliary, ataukah modal itu fungsinya dia sebagai request. Ya. Oke. So there are some different functions actually if we use the modal. So a modal as an auxiliary is different when we have a modal as a function. Okay. If I want to say like I will close the door, it means that I have an intention to close the door. That's because probably the weather is so cold or too windy, for example. But if I say like this, will you close the door, please? Yeah, so that will have a different function from my sentence previously, which is I will close the door. And if I say, will you close the door, please? Yeah, so that means we request someone to do something. Or sometimes we also use different types of model, like using could. Yeah, could you please close the window, for example? So we use can, we use could, for example, instead of can, or instead of will, for example, to make it more polite. Yeah, okay. So that will be explained actually not in the in terms of grammar, but maybe in terms of pragmatics, yeah, later. Okay, so there are those items that we are going to cover. So first is about knowing when to use the past with the present, using had and have correctly, and then using correct tense with time expressions, and also using the correct tense with will and would. Okay, now let's begin with the first one. Maybe I'm not going to read all the explanation here one by one, but we are going to take a look from the examples. And from the examples, we are going to explain it, yeah, understand it, the concept here. Okay, so let's take a look on the first example. Yeah. He took the money when he wants it. Ya. Sebelumnya bagi teman-teman yang barusan bergabung, kita mempunyai kesepakatan kalau yang namanya ada kalimat, kemudian ada kata yang
diberi bintang seperti ini, berarti itu merupakan tanda bahwa this word is grammatically incorrect. Yeah, so this one is considered as incorrect. So why is it incorrect? From the sentence, actually, ini sudah betul kan harusnya? He took the money when he wants it. He kan di sini kata ganti orang ketiga. Maka di sini want-nya pakai S. Nah, sudah betul dong di situ. Kenapa kok dikasih bintang? So why there is an asterisk here? Anyone can explain? Okay. So this is related to the use of past with the present. So in this sentence, it says that he took the money. Yeah. So what tenses that we use here? We use the past. And then we have the second one, that's when he wants it. So when he wants it, this is what we call the present. Dan dari semua kalimat ini, ada yang masih ingat kita sebut sebagai kalimat apa, teman-teman? What do we call this sentence? Is it simple sentence or compound sentence or complex sentence? If you join our meeting from the very beginning, ayo untuk asah otak di sini supaya pertemuan-pertemuan yang dari awal-awal itu tidak menguap di situ. Kita sebut kalimat apa? Ada yang masih ingat di sini untuk jenis kalimatnya? Is it simple sentence, compound sentence, atau complex sentence? Belum ada yang ingat? Ya, kalimat ini terdiri atas dua klausa. Yaitu pertama adalah he took the money. That's the first clause. Yeah. And then the second one is when he wants it. Yeah. Oke. Thank you, Mbak Arlin ya, atau Ibu Arlin Wari. A compound sentence. Yeah. So a compound sentence is a sentence that has more than one clause in it. Ya. Yang lebih dari satu klausa. Nah, untuk compound sentence itu pasti dia membutuhkan konektor. Nah, konektor yang bisa dipakai pada compound sentence itu hanya terbatas, yaitu hanya ada 5 saja. Ya. Dan saya minta untuk menghafalkan di situ kelima konektor dalam compound sentence, yaitu adalah and, or, but, so, yet. Ya, and, or, but, so, yet. Ya, kelima itu saja. Nah, itu adalah yang kita namakan sebagai compound sentence. Oke. Kalimat majemuk setara, ya ini bahasa Indonesia. Nah, kalau kita ada konektor, selain kelima konektor yang kita sebutkan sebelumnya, itu termasuk dalam complex sentence. Ya, oke. So this belongs to what we call the complex sentence. Konektornya mana? Kita menggunakan when. So this is the complex sentence with the adverbial of time. Ya, using when. Oke. Nah, kenapa kok di sini dia salah? Ya. Jadi ada dua hal yang bisa kita lihat kenapa kok dia salah. Pertama, in terms of meaning, apakah make sense di sini? Ketika kita mengatakan he took the money, ya, ngambilnya kapan? Oh, sudah berlalu, sudah lampau. Kapan ya? Kita nggak tahu. Tapi yang jelas itu dia adalah mengambilnya dalam bentuk lampau, karena kita tahunya dari itu. Nah, yang kedua, ketika dia menginginkannya, when he wants it. Nah, kepinginnya kapan di sini? Sekarang. Bagaimana taunya? Nah, ini ada wants. So of course, when kita menggunakan wants, it means that belongs to the present, the current situation. Oke. Okay? Dia inginnya sekarang, butuhnya duit sekarang, tapi kok ngambilnya kok kemarin, kok sudah berlalu. So it doesn't make sense. Ya. Oke. Nah, how to fix this sentence then?
Ya, ini penjelasannya di sini diterangkan, it is impossible to do something in the past as a result of something you want in the present. Ya, masuk akal juga di sini penjelasannya ya. It is impossible to do something in the past as a result of something that you want in the present. Ya. Nah, so there are many ways that we can correct the sentence. So first of all, kalau kita menginginkan atau kita mau duitnya itu yang sudah lampau, ya kita menggunakan lampau semuanya. So we use he took the money when he wanted it. Nah, kalau butuh duitnya sekarang, ya kita ambilnya sekarang di sini. Oke. He takes the money when he wants it. Ya. So this is more logical. Yeah, and that's more reasonable. So the sentence is grammatically correct in terms of tenses and also in terms of meaning. Ya, oke. Nah, apakah berarti di sini kita harus menggunakan dua tenses yang sama dalam sebuah kalimat? Ya, kita lihat pada kalimat berikutnya. I know that he took the money yesterday. Oke. Coba saya tanya untuk teman-teman. Sebelum menjawab apakah kalimat ini benar atau salah, ada yang tahu ini jenis kalimatnya kalimat apa? Apakah termasuk kalimat simple sentence, compound sentence, atau complex sentence? Ya, silakan. Ada yang mau berpartisipasi menjawab? Termasuk jenis kalimat apa? Kalimat yang saya blok di sini. I know that he took the money yesterday. What type of sentence is it? Ada yang bisa bantu saya menjawab? Belum ada? Ada yang putar musik nampaknya. Mbak Makia mau berpartisipasi mungkin? Ya, kalimat ini jelas bukan merupakan simple sentence because we have two subjects and two predicates. Ya, so the first one we have I know. Oke. Kemudian yang kedua adalah kita menggunakan he took. Oke. Nah, ketika ada dua subjek dan dua predikat, kemudian diikuti oleh konektor, maka dia termasuk dalam complex sentence. Yang mana konektornya itu di luar yang tadi saya sebutkan tadi ya. Jadi di luar and or but so yet, maka itu pasti termasuk adalah complex sentence. Ya. Oke. Nah, ini yang kita namakan sebagai noun clause ya sebenarnya. Oke, jadi ini anak kalimat pengganti objek ya, karena objeknya berupa klausa di sini ya. That he took the money itu merupakan objek yang berupa klausa, dan yang namanya objek itu pasti jenisnya kata benda, maka kita namakan sebagai noun clause that serves as the object in a sentence. Oke. Nah, kenapa kok di sini kalimatnya dikasih bintang? Sementara yang atas kok dikasih bintang di sini? Nah, karena kita tahu bahwa I know itu adalah konsep yang sekarang saya mengetahui bahwa dia mengambil uang kemarin. Apakah masuk akal? Yes, it still makes sense. Proses untuk tahunya itu kapan? Saya baru tahu sekarang. I know. Ya. Apa yang kita tahu? Apa yang saya tahu? Saya tahu bahwa dia ngambil uang. Kapan ngambil uangnya? Oh, kemarin. Nah, so we know the concept here, and it is still logical. It's still possible. Ya. Oke. Okay, so this is the tips of using the past with the present. Okay, let's see here one by one. If you see a sentence with one verb in the past and one verb in the present, the sentence is probably incorrect. Ya, saya garis bawahi di sini ada kata probably. Kenapa probably? Karena pada contoh kalimat yang di sini itu tetap dianggap benar.
Meskipun dalam kalimat ini terdapat dua tenses yang berbeda. Oke. Nah, makanya ini ditekankan dalam konsep kedua. However, it is still possible. Ya, it is still possible for a correct sentence to have both past and present together. Oke. Paham ya sampai di sini? Nah, cara tahunya di situ benar atau salah itu bagaimana kalau kita tahu dalam satu kalimat itu ada dua tenses yang berbeda. Nah, untuk mengetahui apakah itu benar atau salah, kita harus, tips yang ketiga adalah you must check the meaning. Ya, you must check the meaning to determine whether the sentence is correct or not. Oke. Ya. Jadi ketika kita tahu bahwa dalam satu kalimat ada dua tenses yang berbeda, jangan langsung menjudge bahwa kalimat itu adalah salah. Ya, tidak. Tapi kita bisa curiga bahwa mungkin saja kalimat itu ada kesalahan. Ya. It is still possible. Kenapa ada kesalahan? Kenapa tidak selalu salah? It is still possible that it is correct sentence. Ya. Nah, baru kita analisa kalimat itu, apakah kalimat itu benar atau salah, dengan cara check the meaning. Gitu. Oke, sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan dulu. Are there any questions or everything is clear so far? Untuk teman-teman semua. Kalau sudah cukup jelas, kita akan lanjut ke soal latihan soal ya, exercises. Nah, oke, so kita akan berusaha untuk menganalisa sebuah kalimat di mana dalam kalimat itu terdapat at least one verb in the past and one verb in the present. Oke, what I want you to do is underline the verbs twice and decide if the meanings are logical. Yang diminta untuk underline adalah verbs-nya. Tapi kalau mau underline subjeknya juga boleh, ya. Seperti latihan sebelumnya itu diminta untuk underline subjeknya 1 kali, kemudian verb-nya itu 2 kali. Di situ juga boleh, tidak apa-apa. Nah, tapi yang penting adalah di sini kita diminta untuk menganalisa apakah if the meanings are logical. Okay? So after that you decide if the sentence is correct or incorrect. Oke. Seperti itu. Jadi yang pertama contohnya adalah I tell him the truth when he asks me the question. Oke. Mungkin ada yang bisa menjelaskan di sini mengapa kok dalam kalimat nomor 1 di sini salah atau tidak bisa diterima untuk konsepnya. Sedangkan pada kalimat nomor kedua di sini I understand that you were angry. Okay. So understand here is in the present. And then were that is in the past. Kenapa nomor kedua bisa dibetulkan, considered as correct, whereas number 1 here is incorrect. Kenapa? Oke, coba ada yang bisa bantu untuk menjelaskan di sini. Why number 1 is incorrect and number 2 is correct here? Anyone? Kita ke nomor 2 dulu ya di sini. Oke. I understand. Ya, saya bisa memahami. Oke. Memahami tentang apa di sini? Ya, memahami bahwa kamu marah. Nah, marahnya kapan? Sekarang mungkin tidak, mungkin saja di sini. Ya. Jadi kalau kalimatnya I understand that you are angry. Saya grammar betul tidak? Betul bisa diterima. Sekarang mungkin teman Anda ada yang marah dan Anda bisa memahami keadaannya mengapa kok dia bisa sampai marah seperti itu. Nah, bisa.
Tetapi kalau misalkan marahnya itu sudah berlalu, misalkan tadi pagi di situ, apakah bisa kalimatnya masuk? Is it still logical? Yeah, that's still logical. You can understand, yeah. You can understand that your friends were angry this morning. Ya. Jadi ini dari konsep check the meaning itu tadi. Oke. Nah, nomor 2 kita bisa memahami konsepnya bahwa itu kalimatnya still logical. But what about the concept number 1 here? I tell him the truth. Ya. Kapan di situ untuk mengekspos kebenarannya di situ? Ya, saat ini. Nah, kemudian when adalah maksudnya ketika ya. Ketika he asked me the question. Nah, tanyanya kapan? Yang jelas bukan sekarang. Ya. Bisa tadi pagi atau kemarin atau minggu kemarin mungkin. Nah, seperti itu. Dia tanyanya minggu kemarin. Tapi di sini I tell him the truth, that means right now. Oke. Jadi hubungan antara dua klausa tersebut itu masih dinilai not logical. Ya. And that makes the sentence becomes incorrect. Okay. In terms of grammar, especially in terms of meaning. Yeah, the meaning if the meaning is not logical. See? So therefore, nah ini ada catatan di sini. When you see a sentence on the TOEFL test with both past tense and present tense, you must check the meaning of the sentence to see if it is logical in English. Ya. Oke, jadi pada skill kali ini akan lebih menantang karena bukan hanya sekedar dari grammar, bukan hanya sekedar dari tenses, tapi kita juga harus menggunakan akal dan logika kita untuk bisa mengeksplor apakah kalimat itu benar atau salah berdasarkan dari logical or illogical of the sentence. Ya. Oke, silahkan saya berikan kesempatan. Ya, please try to do number 3 until number 10. Ya, number 3 until number 10. So you read the sentence, understand the concept, and then try to decide if the sentence is logical or illogical. If it is logical, so you can put C for correct, or if it is illogical, so you can put I for incorrect. Okay? I guess 5 minutes, that's fine. Okay, silakan.
Baik, untuk peserta yang mungkin baru pertama kali ini bergabung dalam pertemuan ini, untuk model mengerjakan latihan seperti ini, nanti setelah bisa menggunakan, you can use your own paper ya to write down the answers, and after that, please try to send the answers through the chat box. Yeah, so from number 3 until number 10 simultaneously, yeah, all together. So later we are going to discuss if your answers are correct or incorrect based on our discussion. Ya, oke. Silakan, please don't hesitate to send your answer in the chat box. So later we are going to see if it is matching or not matching with the answers. Okay, good luck. Untuk Mas Daniel ada 2 jawaban. Saya pantau yang belum sesuai di sini. Okay, please, for the others, don't hesitate to send all of your answers ya. Oke, masih proses, tidak apa-apa. Thank you for Mbak Makia and also Santi Syafiana. Oke. Sudah ada 6 yang merespon untuk latihan soal kita kali ini. Oke, sudah 50% ya dari total participants di sini, maka bisa kita bahas saja ya teman-teman.
Oke, kita mulai dari yang sudah masuk jawabannya. Terima kasih, saya ucapkan apresiasinya untuk ada nambah lagi. Mas Daniel, thank you. Mbak Makia, thank you. Mbak Santi Syafiana, thank you. Mbak Afilia, thank you. Mbak Ambar Filestari, thank you. Bu Arlin, thank you. And also Mbak Arina Zulfa, yes. Thank you so much. Okay. Now, let's see from the first what is it? Question here, yeah, the first statement. When he was a child, he always goes to the circus. Ya, mungkin bagi yang seusia saya, mungkin pada zaman dulu yang namanya sirkus, ketika mendengar sirkus itu pasti sesuatu yang menarik dan mengundang minat ya bagi seorang anak untuk bisa ikut datang dan melihat, apalagi ada berbagai macam aneka satwa yang ada di dalam arena itu misalkan. Ya, saya pantau untuk nomor 3 di situ. 3 peserta menjawab incorrect di sini dan sisanya di sini menjawabkan correct ya. Otomatis yang akan saya tanya pasti yang menjawabnya itu adalah incorrect di sini. Nah, silakan. Mengapa kok di sini jawabannya incorrect? Oke, thank you. Arfian and also Arina Sulfa sudah mengirimkan jawaban. Okay, so why sentence number 3 here is incorrect? Okay, any justification here? Aduh, Mbak Lauren. Oke, kelupaan ya. Ya, untungnya enggak jam 4 beneran join-nya ya, masih jam 4 kurang ya di sini. Oke. Ya, use verb one. Thank you for the response, Mbak Avila Marta. Yang use verb one-nya yang mana di sini? Apakah use verb one-nya di sini yang membuat salah atau ini ya? Ini ya. Oke, yes. Karena kita menceritakan tentang pengalaman masa kecil ya di sini. When he was a child. Oke. Ketika dia masih kanak-kanak, ya otomatis ketika dia masih kanak-kanak itu bentuknya adalah lampau ya. Nah, menceritakan waktu masa kanak-kanak, kenapa kok di sini klausa berikutnya menggunakan he always goes to the circus ya. Oke. He always goes to the circus, it means that it indicates this is what he does ya right now ya. Sementara klausa sebelumnya dia menerangkan tentang apa yang dia lakukan sewaktu masih kanak-kanak. Nah, mungkin sekarang dia tidak pergi ke sirkus lagi, tapi ke bar misalkan ya, atau ke tempat lain yang mungkin lebih menarik ya, seperti itu. Apakah ke kafe ya misalkan seperti itu. Nah, ya. Gitu ya. So this sentence is not relevant in terms of meaning and also in terms of time ya. Oke. Bahkan kalau ini kita permak di sini menjadi kalimatnya yang benar bagaimana coba? Oke, harusnya menggunakan apa di sini? Ada yang bisa bantu untuk kalimatnya diubah menjadi secara grammar atau tenses ini benar? Bagaimana kalimatnya? When he was a child, oke coba lanjutkan. Gimana untuk how to make the sentence becomes correct here? Oke. Mbak Afilia Marta, thank you. He always went to the circus. Thank you very much. Jadi goes ini berubah menjadi went. Nah, oke. Your answer here, is correct. However, it is not 100% correct. I would like to say that it is 90% correct. Oke. Ada yang bisa mengubah menjadi 100% benar jawabannya. Coba berpikir lebih kritis lagi di situ, mengapa kok masih belum 100% benar kalimatnya. Aduh, kalau menggunakan he always wins, itu nanti persentasenya menurun lagi, Mbak. Jadi cuma 70% nanti. Oke.
Nah, oke. Very good. Untuk always, ini kita namakan sebagai adverb of frequency. So for the adverb of frequency always, itu kita pakai untuk apa yang biasanya kita lakukan pada saat ini. Ya, at the present time, at the current situation. If we want to talk about habit that we did in the past, so we should change always into used to. Yeah, so that's why we change itu. He used to go to the circus. Okay. So thank you very much here for Bu Aglin and also Mas Kai di sini untuk he used to go to the circus. So that's the correct answer. Yeah. Okay, move on to sentence number 4. I monitor that all of you replied incorrect, ya. Oke. Dan ternyata memang jelas that's totally incorrect because last semester. We have the adverb of time last semester, but this oke, langsung saya jawab karena sudah kompak di sini ya. We don't use reads, tapi kita menggunakan apa? Ada yang bisa menjawab di sini? So this is our problem actually that we concern. Yeah. Okay. Thank you, Bu Aglin. That seems that we use not using S. Okay. But the way we read is different. Yeah, thank you. That belongs to verb 2, so we don't use read, but we should read. We should read as read, yeah. We should read as read. The same color, ya, type of color merah, ya. Jadi merah kita menggunakan red, so that's what we call a homophone, ya. Kalau dalam bahasa di situ. That's because they have the same way how to pronounce, ya. So last semester he read 7 books and wrote 5 papers. Wah, ini mungkin untuk kuliah S3-nya dia ya. Oke, 7 books and wrote 5 papers ya. So maybe that's for his doctoral degree ya, maybe. Okay. Yeah, thank you for number 4. Let's proceed to number 5. She wakes up early every morning because not she, Steve, yeah. Steve wakes up early every morning because he went to work early. Okay. I monitor that number 5 itu ada 2 yang menjawab correct, sisanya adalah incorrect di situ. Okay. So anything that we need to repair from this sentence, that we need to fix in this sentence, yang mana coba yang kita ubah? How to make this sentence becomes more logical? Which part of the sentence that we have to change this? Is it the first clause or the second clause? So this is the example of the complex sentence with the adverbial. Okay, thank you, Pak Gamasdin. Yeah. So I guess that you mean here the second clause ya, untuk anak kalimatnya di sini ya. Okay. Because he went to work early. Ya. Okay, thank you, Mbak Santi. Because he goes to work early, ya. So that seems more logical. Yeah. So Steve wakes up early every morning because he goes to work early. Okay. What if, ya? What if we want to change this into all past tense? Apakah masih memungkinkan kalau kita mengubah semuanya menjadi past tense? Kalau memungkinkan, itu how do you fix the sentence? Apakah cukup di sini hanya dengan mengganti wakes up-nya menjadi bentuk lampau? Tadi nggak boleh. Kalau hidung jangan. Dingin pipinya langsung ya. Ya, Pak Hadir Sugianto mungkin mau jawab ini. Mau ikan asin ya? Apanya sih nih? Lehernya lagi, ternyata. Oke, thank you Pak Kamasdin. Woke up early every morning last year. Oke. Nah, mungkin kata every-nya di sini yang kita bisa ubah. Ya.
So every year means tiap ya, yang biasanya kita konsepnya adalah suatu kebiasaan ya, habit ya. Oke. So we can use Steve woke up. Ya, woke up early in the morning. Ya. Steve woke up early in the morning because he went to work early. Ya. Atau bisa menggunakan kata last year ya untuk menekankan bentuknya itu lampau ya Pak Kawasin. Very good idea here. Ya. Thank you. Number 5. Let's go to number 6 now. Mark studied at the American University when he is in Washington DC. Okay. So number 6. Okay. Kebanyakan menjawabnya adalah incorrect. Okay. What seems to be the problem for sentence number 6? Any idea? Okay, yeah. So let's see from the first concept. Yeah, the first concept here is that Mark studied. Ya. Studinya kapan di sini? Ya, studied at the American University. That happened in the past. Okay, and then you have he is in Washington DC. Di mana keduanya ini kan menunjukkan hubungan sebab akibat. Ya, ketika dia ada di Washington, dia belajar di American University. Satunya bentuknya lampau, kok satunya bentuknya he is in Washington DC. So this is not logical. Yeah. So yeah, that's right. Thank you, Bu Arlin and also Mbak Afila Marta. Seharusnya when he was, ya, when he was in Washington DC. Okay. Yeah, thank you for the correction. Number 6. Okay. Let's move to sentence 7 now. He is telling the teacher why he did not have time to finish his homework. Okay. I monitor that number 7 here. Ada 1, 2. Ada 2 yang menjawab incorrect. Coba. Okay. I want to ask for the 2 participants why your answer here is incorrect. Coba ada yang bisa bantu salah satu dari 2 menjawab ini incorrect. Coba. Kuping dede warna biru. Kuping dede warna biru. Warna. Iya, semua juga gitu, Abang. Okay. Was telling. He was telling the teacher, okay, why he did not have time to finish his homework. Okay. Sebenarnya kalau kita buat semacam timeline, kejadian mana yang mendahului? Coba. Apakah telling the teacher dulu? Beda. Atau did not have time to finish his homework? Kejadian mana yang mendahului? Apakah tell the teacher dulu? Atau did not have time to finish the homework? Nah, oke. Yang terjadi dahulu, did not have time to finish the homework. Nah, ketika dia kehabisan waktu untuk bisa menyelesaikan PR-nya, untuk saat ini, apakah mungkin dia sedang menyatakan kepada gurunya? Kok dibilang Cilung? Berarti Cilung. Siapa ya? Yang Pak Hadir Sugianto mungkin? Yang unmute di sini. Oke. Cilung Sagu. Iya, saya di full screen di sini, jadi tidak bisa untuk memute-kan di sini. Oke, did not have time-nya. Oke. Yang terjadi duluan, kemudian he told. Oke. Masih bisa juga di sini. He told the teacher why he did not have time to finish his homework. Ya. Tapi apakah masih memungkinkan bahwa saat ini dia mengatakan secara jujur kepada gurunya
bahwa dia tidak sempat menyelesaikan PR-nya kemarin. Ya. Jadi still make sense ya, masih masuk akal ya di sini. Ya. Jadi saat ini dia sedang berterus terang pada gurunya mengapa dia tidak sempat menyelesaikan semua PR-nya. Gitu. Ya, still make sense. Okay. Alright, now number 8. So the answer here is correct ya, number 7. He put some money in his account when he goes to the bank. Okay. Number 8. Saya monitor untuk nomor 8 di sini, jawabannya masih incorrect untuk beberapa. Lebih banyak yang incorrect saya rasa. Oke, coba. What is your justification for number 8? Silahkan. Oke, thank you Pak Ramasdin. Ya. Pada klausa pertama dikatakan bahwa he put some money. Loh, bukannya put di sini dia merupakan bentuk present. Nah, kalau misalkan saya di sini bentuknya present bagaimana? Ya. Oke. Ya, thank you Pak Loren. Ternyata masih ingat ya. Nah, itu pentingnya kita juga perlu untuk membuat lebih familiar tentang kata kerja terutama yang irregular verb. Beberapa irregular verb namanya irregular itu tidak mau diatur ya, jadi bahasa Jawanya itu buka ke PDW ya, seperti itu. Nah, maka put bentuk pertama, bentuk keduanya juga sama, bentuk ketiganya juga sama di situ. Nah, maka di sini untuk put kita tahu bahwa ini bukan bentuk pertama, tidak mungkin bentuk pertama. Karena apa? Kalau bentuk pertama otomatis pasti dia menggunakan INS. Karena dia subjeknya adalah he di sini. Betul. Nah, karena dia bentuknya adalah lampau, nah jadi kita konsepnya adalah dia menyetor uangnya di rekeningnya. Sudah terjadi bentuk lampau ya di situ. Ketika dia when he goes to the bank. Nah, dia ke banknya saat ini. Nah, malah harusnya kedua kejadian itu seharusnya berlangsung pada waktu yang sama. Gitu. Oke. So the solution is, nah, bisa kita menggunakan puts di sini plus s ya. He puts some money in his account when he goes to the bank. Atau alternatif kedua apa? Ada yang bisa bantu? Alternatif kedua apa? Alternatif kedua, kalau misalkan ini kita biarkan dalam bentuk lampau, maka berarti pada klausa yang satunya goes dia berubah menjadi went. Ya, thank you Pak Ramasdin. Oke. Okay, now let's continue to number 9. Tom keeps studying hard because he intended to go to dental school. Ya, to dentistry ya, kedokteran gigi. Oke, number 9 saya monitor di atas di sini jawabannya adalah correct beberapa, tapi kebanyakan menjawab incorrect ya di sini. Ada yang mengerjakan baru sampai nomor 6 ya, masih ditunggu untuk Mbak Ambar Sri Lestari ya di sini. Oke. Kebanyakan incorrect ya. So what seems to be the problem here number 9? Keep studying hard. Ya. Kita lihat ada dua kejadian yang sedang terjadi di sini, yaitu adalah studying hard. Yang satunya adalah intend to go to dental school ya. Dia berinisiatif untuk melanjutkan studi ke kedokteran gigi. Nah, logikanya adalah dia itu belajar demi masa depan dia untuk bisa masuk ke kedokteran gigi. Nah, seperti itu kan? Nah, berarti tidak mungkin dong dia cita-citanya sudah di masa lalu kok baru belajarnya sekarang. So that's not relevant. Ya. So that's why, ya, that's correct ya Pak Ramasdin. We need to change intended into intends. Ya. So Tom keeps studying hard because he intends to go to dental school. Yeah, that's it. That's the answer. And the last one here. She's where she is today because she worked hard when she was a student. Okay. Let me just check the answers. Ke atas di sini.
correct. Ada satu peserta yang jawabannya menjawab incorrect di sini. Oke. Silakan. Yang tadinya menjawab incorrect, hanya ada satu peserta untuk mungkin bisa menjelaskan. Oke, in terms of meaning-nya, dulu di sini. So, in terms of meaning, if we have this sentence, dia ada di mana dia berada sekarang karena dia telah belajar keras, dia telah bekerja keras ketika dia seorang pelajar. Nah, kurang lebih seperti itu ya konsepnya. Oke. Jadi apa yang ia raih itu sesuai dengan apa yang dia kerjakan di masa lampau, yang dia hasil kerja dia di masa lampau, ya kurang lebih artinya seperti itu. Oke. She is where she is today. Oke. No problem with this sentence ya. Oke. Ini kalau bisa kayak saya bilang ini kalimatnya kaya akan klausa ya. Ada berapa klausa coba? Teman-teman bisa hitung di sini. How many clauses are there in this sentence? Sangat menarik ini di sini. Ada berapa klausa coba dihitung? Ya, oke. Ada 3, Bu. Ya. Oke. Pertama ada she is ya. Oke. So she is apa di sini ya? So she is where she is today ya. Ini ya. Ini sudah 2 klausal ya di sini. She is ya. Where she is today ini adalah complement ya. Complement yang dia mempunyai subjek dan predikat kan di sini. Nah, dia adalah klausa di sini ya. Klausa sebagai complement di sini. She is where she is today. Nah, sudah ada 2 klausa. Kemudian because she work hard ya. Oke, ini 3 ya di sini. When she was a student. Nah, 1 lagi. Ya, ada 4 nih, ada 4 klausa di sini ya. Looks like the sentence is not too long, but the sentence is very rich ya, because it has 4 clauses ya. Dan sudah masuk akal ya, so the sentence is grammatically correct and also the meaning is also fine ya here. Okay, no problem. Okay, so from number 3 until number 10. Oke, silakan seperti biasa untuk type in the chat box. Ada berapa jawaban yang sudah benar, sudah sesuai di sini? How many correct answers that you made? Nah, agak nama di Padang dia cok lu jadi kono. Okay, 2 false, Mas Daniel. Great. 7 out of 8 ya. Oke, Bu Arlene. 1 false, congratulations. 7 out of 8, congratulations Mbak Makiah ya. Oke. Others? Ya, baru ada 4 yang setor jawaban di sini. Oke. Or if you have any questions or discussion, please. Aduh, jamnya kok cepat sekali ya, sudah 4:08 di tempat saya. Oke, saya akan lanjutkan di sini untuk skill berikutnya adalah menggunakan have and had correctly. Ya. Nah, di sini seperti setelah saya tekankan sebelumnya bahwa have itu menduduki peringkat favorit dalam kamus karena have itu memiliki penjelasan yang kurang lebih sekitar 2 atau 3 halaman ya, jadi sangat kaya untuk kata have di sini. Dan ada 2 fungsi, there are 2 functions of have. Pertama dia sebagai main verb, yang kedua dia sebagai auxiliary verb. Ya. Nah, yang akan kita bahas di sini itu bukan have sebagai main verb, tapi lebih pada have sebagai auxiliary verb. Oke. Nah, kalau have sebagai auxiliary verb, berarti kita perlu menentukan main verb-nya itu apa. Nah, main verb-nya itu apa?
untuk setelah have pasti diikuti oleh yang namanya itu past participle. Ya. Diikuti oleh past participle. Nah, itu meskipun bentuk have sebagai bentuk pertama atau had sebagai bentuk kedua, maka pasti di sini diikuti oleh past participle. Bagi rekan-rekan yang belum atau kurang familiar dengan past participle itu apa? Past participle itu lebih dikenal dengan verb 3 atau kata kerja bentuk ketiga. Oke? Nah, kita ke contoh kalimat di sini. Sue has lived in LA for 10 years. Nah, so, kata kerjanya yang mana kata kerjanya? Which one is the verb? Apakah yang has atau yang lived atau kedua-duanya? Which one is the verb actually? Has lived. Has lived. Oke. So has lived itulah yang kita namakan sebagai predikat. And as a predicate there must be a verb. So which one is the main verb, Mbak? Yang merupakan main verbnya yang mana di situ? Apakah has-nya atau yang lived-nya di situ? Has. Yang has-nya, yang main verb-nya. Oke, main verb is the lived ya. So live is the main verb ya. So has di sini dia hanya untuk sebagai kata kerja bantu atau auxiliary verb. Ya. Yang mana kita tahu dia tinggalnya di sana selama 10 years, for 10 years. Oke. Nah, saya tantang di sini yang mengetahui ini jenis tenses-nya apa? What tenses that we use? Nama tensesnya apa di sini? Ayo. Sue has lived in LA for 10 years. Untuk mengindikasikan bahwa kejadian yang berlangsung di masa lampau dan masih berlangsung sampai dengan sekarang. Ya, thank you Pak Kamasdin. Jawabannya sudah ada di atas kan di sini. The present perfect. Ini ya, jawabannya sudah ada di atas di sini. Ya, ya. It is to indicate that the action that happened from the past, ya, kejadian yang berlangsung dari masa lampau sampai dengan sekarang, ya, kita namakan sebagai present perfect tense, ya. Oke, nah kita akan ke kalimat di bawahnya yang ternyata kok banyak sekali bintang-bintangnya ya. Oke, nah, so let's start to analyze this statement. At the start of the 19th century, Thomas Jefferson has become the President of the United States. Oke, coba kalimat pertama dulu saja. So, what is the problem in the first sentence here? Ada yang tahu? Why this is incorrect? Untuk pola kalimatnya. Yes, anyone would like to say something? Okay, thank you Mbak Logan for the response. Ya, became ya. Nah, kenapa kan menggunakannya became di sini? Nah, saya tanya, apakah hanya became saja atau has became? Maksudnya Mbak Logan di sini. Oke. Harusnya had become. Had become. Had became. Oke. Nah, dari kalimat di atas ya kita menggunakan has lived ya, kemudian for 10 years ya. Had become past perfect tense ya. Oke. Ya. Ini kita pakai kalau kita merujuk pada period of time ya. Jadi for 10 years itu menunjukkan suatu durasi ya, durasinya adalah selama 10 tahun. Tapi ketika kita menuju pada at the start of the 19th century, ya, itu bukan menunjukkan suatu durasi, tetapi itu hanya mengindikasikan bahwa suatu waktu pada waktu tertentu di 19th century. Jadi itu bukan merupakan suatu durasi, tetapi hanya pada point in time namanya seperti itu. Ya, oke.
Maka yang kita pakai di sini bukan menggunakan has become, tetapi kita menggunakan bentuk lampau, yaitu adalah became. Had became. Ya. Apakah menggunakan have atau has? Untuk past tense ya, untuk past tense tidak ya. So no, we don't need any auxiliary verb because it's just talking about the past tense. Okay. Nah, let's take a look on the second example. Every time Jim worked on his car, he has improved it. Oke. Coba kita pahami sebentar untuk kalimat kedua ini dan menggali lebih dalam mengapa kalimat ini kok keliru ya, belum benar di sini. Oke. Work. So we try to focus on the what is it? Word that has been start, ya, yang sudah dikasih bintang saja di sini. Jadi yang pertama di sini tidak perlu kita ubah menambahkan have atau has atau had, tidak perlu, tapi kita hanya fokus pada yang bagian diberikan bintang saja di sini ya. He has improved it. Okay. Suatu proses di sini ketika dia mengerjakan mobilnya, maka bukan berarti dia telah mengembangkannya, tapi dia mengembangkan. Ya, oke. Jadi kita lihat pada keterangannya di sini. Oke. The second example indicates that Jim worked on his car in the past, but he improved in the period from the past until the present. Nah, makanya di situ kita menganggap bahwa itu tidak logis. Karena bekerjanya kapan? Bekerjanya di waktu lampau. Nah, kok di sini dia bisa has improve-nya kok di sini baru sekarang. Nah, otomatis juga yang telah dia capai juga ketika dia telah menyelesaikan mobilnya di situ. Oke. So that's why keterangannya di sini adalah the verb in the second example harus diganti menggunakan improved tanpa menggunakan has. Ya. Jadi to make it more simple, kita menggunakan have, has, had plus past participle apabila kita menggunakan time yang disertai dengan durasi. Ya, when we have the duration. Contoh pertama itu kita menggunakan for 10 years. Contoh kedua di sini at the start of the 19th century, dia bukan merupakan durasi tetapi hanya merupakan point in time saja, maka tidak menggunakan has, have dan teman-temannya, tapi menggunakan simple past tense seperti biasa. Sedangkan contoh yang ketiga di sini ada Sue had lived in LA for 10 years. Nah, makanya di sini ada durasinya, maka dia menggunakan had lived, ya. Tense-nya apa di sini? Past perfect tense. Kapan past perfect tense itu dipakai? Past perfect tense dipakai apabila dia merupakan kejadian yang mendahului dari kejadian lain yang terjadi di masa lampau. Aduh, ternyata cukup kompleks juga ya di sini yang namanya tenses, ya. Pada dasarnya yang namanya tenses itu hanya ada 3 lah. Let's say that's very simple ya. So that's the past, the present, and then the future. So we talk about the tenses. Let's talk about the timeline, past, present, and future. Nah, dari 3 di situ kan bisa berkembang ya. Jadi misalkan we talk about present, ada present simple, ada present continuous, ada present perfect ya. Things like that one. Oke. Kita lihat kalimat yang terakhir di sini. Oke. Tom had finished the exam when the teacher collects the paper. Nah, so this is also not relevant. That's because ini terjadinya di waktu lampau, sudah mengerjakannya di waktu lampau, selesai di waktu lampau, kok baru dikumpulkan sekarang. Ya. So how to make the sentence becomes correct? Ya. So we use not collects, tapi menggunakan apa di sini?
We use collected, collected, using ed, when the teacher collected the papers. Oke, kita ke rumusnya saja ya di sini. Jadi kita menggunakan present perfect, polanya adalah have diikuti oleh past participle. Saya garis bawahi, have di sini bukan berarti harus selalu have, tapi dia bisa berubah menjadi has apabila subjeknya apa saja, ada he, she, dan it. Oke, jadi have di sini atau has ya, saya garis bawahi. The meaning adalah past up to now. Ya. Dan penggunaan dari present perfect itu tidak bisa dengan past tense. Ya. Tidak bisa dengan past tense. Yang kedua, kalau kita menggunakan past perfect, polanya itu hanya mengubah have menjadi had di sini. Kemudian masih diikuti oleh past participle. Ingat ya, past participle bentuk ketiga. Artinya adalah kejadian yang berlangsung atau terjadi sebelum past up to past, ya. Jadi past tense-nya pas lah istilahnya gitu. Oke, mudah-mudahan nggak bingung ya di sini. Ya. Dan ini yang namanya past perfect tidak pernah digunakan bersamaan dengan present tense. Nah, ini contoh kalimat di atas ini yang kalau past perfect tense digabungkan dengan present tense-nya. Jadi salah di sini. Ya. Oke, mungkin bisa langsung kita kerjakan dulu untuk nomor 3 sampai nomor 10. Oke, silakan. Kita berikan waktu kurang lebih 5 menit ya, silakan. Oke. Iya, Mbak Windy Welasari, untuk kalau rekomendasi buku TOEFL maksudnya yang mudah dipahami. Saya menggunakan untuk Longman karena ini sudah banyak dipakai di beberapa tempat, dan this is the original book not from Indonesia ya, actually. So this one is the original from Longman. I believe that you know Longman is very famous publisher. Tapi kalau mau menggunakan yang lebih simple, nah itu bisa yang menggunakan bukan dari terbitan luar, tapi dengan menggunakan dari terbitan lokal. Ya, banyak sekali untuk buku-buku terbitan lokal yang mungkin penjelasannya, kemudian instruksinya di situ, keterangannya, nah itu menggunakan bahasa Indonesia di situ. Ya, untuk yang Longman ada yang warna hijau atau orange. Ya, kalau ini ya hijau atau orange ya, saya agak lupa saya. Kalau tidak salah hijau, ya. Kalau itu yang asli ya Mbak ya. Kalau mungkin sudah difotokopi nanti warnanya bisa bermacam-macam ya. Oke. Sebenarnya saya sendiri juga berencana untuk menulis buku ya. Sebenarnya impian saya adalah menulis buku tentang TOEFL di situ. Tapi ternyata sudah ada banyak teman-teman saya yang juga sudah menulis buku TOEFL dan sudah diterbitkan di situ. Silakan bisa melihat ke beberapa toko buku di situ, pasti ada kok di situ ya. Untuk soal latihan TOEFL di situ. Atau mungkin bisa mencoba latihan secara free di di internet, di situ juga ada ya untuk yang ITP, tapi mungkin hanya terbatas untuk beberapa soal saja ya di situ. Oke.
Thank you, Mas Daniel. Oke, langsung kita bahas saja karena waktunya kok makin mepet di sini, sudah sampai 4:30. Oke. Let's take a look from the first example. Ini sudah benar ya. I have always liked the designs that are on the cover. The second one, because of her proposal had been rejected, she is depressed. Ya, oke. Ada yang bisa membetulkan untuk kalimat yang nomor 2 di sini? Ini hubungannya dengan apa yang sudah kita berikan pada tips kedua ya. Had been rejected itu bentuknya adalah past perfect, maka dia tidak pernah dipakai menggunakan present tense-nya di sini. Maka untuk she is, dia berubah menjadi apa? Menjadi she was. Ya, she was depressed. Okay, right. Let's take a look number 3 ya. Okay. The students have registered for classes before the semester started. Oke, baru ada 3 jawaban yang masuk untuk Mas Daniel, Mbak Ambar, dan Mbak Santi ya di sini. Oke, mungkin masih proses ya di sini masih. Oke. Kita lihat di sini untuk before the semester started ya. Oke, semesternya sudah mulai belum di sini? Oke, sebelum. Tapi kejadiannya bentuknya itu lampau di sini. Aneh kan? Kadang-kadang sometimes it is illogical ya. Bentuknya lampau, tapi kok belum terjadi di situ ya. Before the semester started. Nah, otomatis mereka harus registrasi dulu sebelum semester itu mulai. Nah, maka di sini yang kita butuhkan bukan have registered, ya, but we need to use the students had registered. Jadi kejadian yang mendahului kejadian lain di masa lampau. Maka kita menggunakan had registered for classes. Okay, so the answer number 3 here is incorrect. Okay. Next one, number 4. When she had purchased the car, she contacted the insurance agent. Okay. So, which one that happens first? Yeah. Apakah membeli mobil dulu baru menghubungi agen asuransi, atau menghubungi agen asuransi dulu baru membeli mobil? So, which one that happens first? Ya, silahkan ada yang mau menjawab. Number 4, that seems all of you correct ya. Oke. Ketika dia telah membeli mobil, ya, maka dia mengontak agen asuransi. Ya, oke, intinya beli mobil dulu, baru kemudian mengontak agen asuransi ya. Oke. Atau sebentar. Kalau kita lihat sebenarnya penggunaan when-nya di sini ya. Mungkin tidak. Kalau misalkan when-nya ini kita ubah di belakang ya. When she contacted the insurance agent, she had purchased the car. Mana yang lebih masuk akal? Which one more makes sense? Which one more makes sense? Kalau saya di sini akan lebih berpikir lebih kritis karena ketika dia menghubungi agen asuransi, dia sudah membeli mobil. So that's why I move the sentence into when she contacted the insurance agent, she had purchased the car. Atau tetap di depan she had purchased the car tidak apa-apa, tinggal when-nya itu kita letakkan di belakang. Ya, she had purchased the car when she contacted the insurance agent. Nah, itu lebih masuk akal di situ ya. Oke. Oke, next one. He said that
he had finished the typing when you finished the reports. Number 5. Ya, that's automatically is incorrect ya. Karena jelas di situ tidak mungkin kok yang namanya past perfect digunakan untuk yang bentuknya present. Ya. So the only way to fix this problem is by changing the present into the past. Ya. Okay, when you finished the reports. Number 4, the answer is incorrect, Mbak Lo, kan? Ya, oke. Harusnya when-nya ini kita letakkan di belakang di sini. Oke. Ya. Lanjut, number 6. She has enjoyed herself every time she has gone to the zoo. Oke. Any problems? Number 6. Untuk jawabannya apa number 6 di sini? Oke, all of you agreed ya, that's correct. Oke, so no problem but number 6 di sini ya, dia selalu menikmati dirinya ketika dia telah pergi ke kebun binatang. Ya, oke. Number 7, he drove to the post office after he had finished preparing the package. Itu fokus ngomongin ini. Bisa di sebentar di situ. Oke. Nah, jawabannya sudah correct semua. Setuju. Number 7. He drove to the post office. Ini kejadian yang mengikuti setelah kejadian lain, yaitu adalah he had finished preparing the package. Ya. Oke. Setelah paketnya itu disiapkan, maka dia ke kantor pos ya untuk mengirim paketnya. So that's no problem with it. Yeah, that's the answer is correct. Yeah. Number 8. After the votes were counted, it had been determined that Steve was the winner. Okay. Any problems with number 8? Ada Mbak Ambang masih sampai nomor 6, Mas Daniel sudah correct di sini. Mbak Santi menjawab incorrect. Oke. Okay. Any problems with sentence number 8? Mohon maaf, ini siapa ya yang Oke, kita lihat di sini. Vote-nya dihitung, suaranya dihitung. Kemudian ditentukan bahwa Steve-nya yang menang. Nah, apakah ini perhitungan suaranya dihitung dulu, baru kemudian ditentukan, atau ditentukan dulu, baru perhitungan suaranya dihitung? So which one is the first action that took place? Okay. Otomatis kan di situ suaranya dihitung dulu. Setelah suaranya dihitung jumlahnya berapa, maka ditentukan siapa yang menang di situ. Yang menang adalah Steve kan di situ. Nah, so the sentence becomes after the votes. Ayo, bagaimana? Had been counted. Oke, setelah suaranya di situ dihitung, it was, nah bukan it had been ya, it was determined that Steve was the winner. Oke, make sense ya? Jadi after the votes had been counted, it was determined that Steve was the winner. Gitu? That's more make sense ya? So the answer here is incorrect. Oke. Ya, Mbak Makia, thank you. Untuk yang nomor 8 bisa direvisi ya, Mbak ya. Oke. Number 9, last night all the waiters and waitresses have worked overtime. Ya. Pada menjawab incorrect di sini. Oke, what is the problem? Number 9. Kalau kita menggunakan last night, ya, itu pasti kita mengacu pada at a very specific time in the past. Dan itu kita tidak menggunakan have worked sebagai past sebagai perfect di situ, tapi kita langsung mengacu pada past tense ya. Thank you Mbak Santi ya.
Jadi yang benar jawabannya tidak menggunakan have, tapi cukup menggunakan work saja. All the waiters and waitresses worked overtime. Ya, mungkin untuk menyiapkan sahur ya di situ. Oke, ya, thank you. Number 10, the last one. He had fastened his seat belt before the airplane took off. Oke. Masuk akal di situ. Jadi dia mengenakan sabuk pengamannya dulu sebelum pesawatnya tinggal landas. Ya. That makes sense ya. Kita menggunakan had fastened sebagai past perfect yang mendahului kejadian berikutnya, yaitu adalah the plane took off. Ya, di situ. Oke. Sementara itu, oke. How many correct answers that you made in exercise 34? Sementara sambil mengirimkan jawaban, saya akan mencari link untuk presensi. Link presensi dari Pak Arif tadi sudah diberikan ke saya. Thank you. 7 out of 8. Great, Bu Arlin. 1 false. On the same ya, Mbak Santi. Thank you. Yang lain ada berapa? Ya. Nah, ini untuk link sertifikatnya. Maaf, saya sebagai everyone di sini ya. Oke, ya. Link sertifikat di situ sudah ada. Ya. Lebih dari setengah salahnya. Ya, oke. Practice makes perfect ya, Mbak Windy. Silakan untuk bisa mencoba ke toko buku dan melihat beberapa buku yang mungkin terbitan dari lokal, dari beberapa teman kita yang sudah publish buku di situ, bisa untuk latihan. Ya, mungkin besok kalau ada kesulitan atau kendala bisa untuk berkonsultasi secara online juga di sini ya dengan teman-teman yang lainnya ya, Mbak Widya. Oke, yes, itu saja untuk link sertifikat sudah saya berikan di sini dan kita sudah lebih dari 4:30 di sini. Oh ya, Pak Arif ada tidak di sini? Apakah Pak Arif ada di room ini? Beliau sedang ada acara ke Semarang kalau tidak salah ya. Jadi titip di sini untuk memberikan host penuhnya pada saya di sini. Baik. Okay, everyone. So I guess that's all the agenda for our meeting. So untuk minggu depan, insya Allah masih berlangsung pada jam yang sama dan di hari yang sama. Kita mulai pukul 3, ya, jangan sampai kelupaan ya teman-teman semua. Kita mulai pukul 3 sampai jam 4:30 di sini. Ya, terima kasih atas partisipasinya teman-teman semua. Saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankan ibadah puasa di sini dan salam sehat, salam sejahtera untuk semuanya di sini. Saya akhiri program ini. So thank you very much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.